kalau kita lihat kronologi cerita kasus ini kan cerita kasus ini udah cukup lama ya, dari tahun 2021 ya, yang lalu ya. Nah sekarang ini kan masih bergulir nih, tentunya di proses ini masih bergulir dan pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari omnya Lady Marcella ya. Kemudian kita dampingi, kita memberikan fakta-fakta yang cukup komprehensif ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya bahwa memang ya kasus ini adalah bukan tidak terlibatnya Lady Marcella juga kepada omnya yang saat ini lagi diperiksa, dan rencananya hari Kamis besok itu Lady Marcella memenuhi panggilan ya dari Polda Metro sebagai saksi. Nah, kemudian kita juga akan dampingin untuk memberikan keterangan dan fakta-fakta yang kita akan sampaikan nanti pada waktu proses penyidikan ya. Hari ini diperiksa jam berapa tadi Pak? Tadi prosesnya itu jam 1 ya, jam 1:30 ya. Karena tadi ada acara penyidik memberikan satu pemberitahuan bahwa ada diundur, tadinya jam 10 diundur menjadi jam 1:30. Jadi 1:30 baru bisa mulai untuk proses BAP sebagai saksi ya. Nah, untuk berikutnya berarti pemeriksaan Lady ya, hari Kamis ya? Iya. Sebagai saksi juga ya? Sebagai saksi ya. Jam berapa itu? Jam 10. Besok jam 10, hari Kamis. Lalu apa benar ini konfirmasi aja bahwa si Lady katanya melaporkan Lintang kembali? Iya. Ini kan proses yang bergulir ini kan memberikan satu impact yang cukup berdampak yang cukup serius ya buat Lady Marcella ya. Tentunya dia ini kan tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau dimaksud, sementara dia juga melakukan upaya-upaya hukum, sementara di media dan di media elektronik semua bahwa menyatakan dia adalah seorang penipu atau diduga melakukan penggelapan. Itu kan sangat ini banget ya, kejam sekali ya. Nah makanya dia berupaya hukum, meminta keadilan terhadap kasus ini. Atas dasar apa Pak? Mungkin dia merasakan tidak terimanya itu? Ya, tentunya munculnya suatu statement di media sosial yang di-blast berapa ribu orang, dan saat ini juga masih ada di YouTube, channel YouTube nama daripada Lady Marcella. Dia adalah diduga untuk menipu atau menggelapkan uang ya. Sementara fakta yang kita sudah dapat ini, bahkan uangnya dia yang keluar daripada kasus ini kan, seperti ini kan sangat beda sekali gitu loh persepsi. Laporannya sudah masuk begitu, laporannya ya, kita lihat besok ya, mudah-mudahan ini sudah kita laporkan. Nanti selanjutnya biar polisi yang akan mendalami kasus ini lagi selanjutnya. Ya, kalau saya, itulah kita tim kuasa hukum. Ini biarkan teman-teman nanti ada kejutan baru. Terkait LP, siapa aja yang akan kita laporkan, kita saksikan. Tunggu tanggal mainnya. Jadi teman-teman yang dulu pernah bersama dengan Lady Marcella, klien kami, nah tunggu bagiannya. Nah ini kita akan bergulirkan bahwa karena sudah memiliki kepastian hukum, maka jawaban-jawaban yang tadinya mendiskreditkan seorang Lady Marcella yang sangat menimbulkan kerugian baik secara material, mental dan psikis untuk beliau. Nah, tunggu bagiannya. Nah, nanti kita lihat ya, teman-teman, nanti lihat aja. Mungkin di hari Kamis dan besok, nah diikutin aja, masih ada lanjutannya. Ya kan berapa orang yang akan
dilaporkan nanti? Itu nanti kita lihat. Teman-teman nanti nanya sama polisinya ya. Nanti nanya sama penyidiknya. Ini kejutan yang bagus buat kami. Saya anggap bahwa kita coba juga yang katanya ini itu kita coba seperti apa nanti. Oke? Nah, mungkin psikisnya Lady sendiri sekarang Psikisnya Lady itu dia menjadi tidak berani. Ada keraguan-raguan, trust hilang terhadap partner, sangat drop ya secara psikis. Dan dia sudah sempat ke psikiater. Sudah sempat ke psikiater dan itu menimbulkan ketidakpercayaan. Artinya skeptis dia dalam sesuatu. Ini kan dianggap ini sudah faktor psikis ya, jadi bukan hanya fisik dan material tapi psikisnya juga sudah mulai terganggu. Ini yang kita akan tindak lanjuti seperti itu. Tentu pasti dalam berkarya, dalam apapun, dalam kegiatan-kegiatan bisnis kan beliau juga banyak bisnis ya. Nah ini terganggu semua ini karena ada ketidakberanian. Nah, apalagi dalam masa pandemi kemarin sekarang menjadi new era ya, artinya membangun usaha yang baru itu perlu keberanian. Nah ini yang menjadi yang menurut saya lihat secara fakta dan fisikisnya juga kepercayaan dirinya hilang. Ini yang perlu kita bangun kembali. Oke, ada lagi? Kalau boleh kilas balik ini kasus yang sebelumnya kan sudah selesai ya? Gimana Bang? Kok masih bisa? Pak Tommy itu, jawab Pak Tommy. Iya, kasus-kasus yang sudah selesai itu kan kasus laporan Lady Marcella ya, yang tentunya ini sudah bergulir dan akhirnya pun sudah diputuskan Ada dengan beda, artinya sudah ada putusan pengadilan juga, sudah dilakukan pendalaman terhadap kasus ini dan memang sudah selesai. Tetapi kan di sisi lain Lady Marcella ini masih dikait-kaitkan, masih dipanggil untuk sebagai saksi untuk didalami. Ini kan harus jelas bahwa laporan daripada di Polda Metro Jaya untuk Lady Marcella sebagai saksi ini kan, makanya kita akan mendudukan kasus ini. Ini kasus yang belum selesai ini, apakah kasus ini layak untuk dijadikan satu laporan yang akan disidangkan nanti di persidangan, atau kalau memang kasus ini sudah tidak ada dan memang tidak punya kepastian hukum, tentunya harus diberikan kepastian hukum gitulah. Nah itu yang harus pihak kepolisian menjawab semua tabir ini yang selama ini kita juga masih menunggu nih, ya kan? Nah, artinya suatu keadilan yang sesungguhnya adalah seorang yang melaporkan atas dasar kerugian, apakah benar-benar dia rugi, ya kan? Itu kan harus benar-benar dibuktikan bahwa dia rugi, ya kan? Nah itu yang harus dibuktikan. Yang kedua, kalau memang ada orang ya yang melakukan tindak pidana, cepat-cepat dong ditangkap, cepat-cepat dikasih kepastian hukum, diproses secara hukum yang sesuai dengan KUHP ya tentunya. Nah ini harus jelas, jangan menggantung, kan ini kan menggantung dari 2021 sampai hari ini pun kita minta kepastian hukum kepada Polda Metro Jaya, khususnya unit Resmo, agar ini tidak menjadikan satu blunder terhadap kasusnya yang selama ini juga kita sama-sama mau seperti apa nih kasus, ya kan? Kalau memang ada tersangkanya, ayo cepat-cepat dilimpahkan, cepat-cepat ditahan atau seperti apa, kan kita belum tahu nih, karena ada beberapa orang yang dilaporkan ya, tapi bukan Lady Marcella, tapi Lady Marcella sebagai saksi dipanggil, makanya kita minta kepastian karena ini kan menyangkut juga nih, karena ada Lady Marcella, ada omnya yang juga sekarang ini dipanggil. Tentunya ini yang harus kita kawal semua agar kasus ini semakin terang benderang ya. Kalau memang tidak ada tindak pidananya, orang yang melaporkan benar-benar ada kerugian ya, tentunya kerugian ini harus dibuktikan secara jelas dan nyata seperti itu. Nah, yang Lady melaporkan di Kalintang itu
atas berapa orang bang? Kita nggak sebut ya, kita nggak sebut ini Iya. teman-teman wartawan ini mancing-mancing nih. Ah. Itu belum, kita masih proses LP ya, L inisial. Nah, ini harus jadi rahasia juga dong harusnya kan, Iya. karena belum proses ya. Masih Iya, masih dalam proses. masih tahap LP. Tentunya masih tahap Jadi LP. nanti kita lihat. Nanti teman-teman boleh nanya ke teman kepolisian ya, yang bisa menjawab itu. Gitu. Apa sih sebenarnya kapasitasnya kita melaporkan gitu? Ya. Gitu kan? Betul. Nah, betul. Betul. Saya rasa gitu. Ada lagi? Laporannya di mana nih? Laporannya ya di Jakarta juga sih. Maksudnya Kita bikin laporannya di Polda. oh ya nanti kalau di Polda prosesnya masih lingkup Polda Metro Jaya ya. Nanti kita akan beritahu posisinya, nanti mungkin rekan-rekan media nanti kita undang untuk bisa mengawal kasus ini ya tentunya, biar agar nih kasus ini semakin terang benderang dan punya kepastian ya. Berarti agenda selanjutnya hari Kamis, Lady diperiksa sebagai saksi di kasus Betul. yang Polda itu. Iya. Ini bang, ada perusahaan lagi bang atas kasus ini, kita harapannya seperti apa? Iya, intinya seorang Lady Marcella ya, yang saat ini ada dampak-dampak yang cukup serius terhadap mental, psikis dan lain-lain. Tentunya bukan itu saja, tapi material juga. Makanya Lady Marcella ingin meminta suatu keadilan. Artinya jangan sampai kasus ini menjadikan impact dan berdampak buruk terhadap Lady Marcella dan keluarganya, bahkan nama baiknya juga. Tentunya kita akan melihat di sini nanti, semua akan melihat bahwa sebenarnya Lady Marcella apakah bersalah atau tidak kan gitu. Nah kalau memang tidak bersalah maka bebaskanlah dari semua tuduhan, bebaskan dari semua sangkaan yang menyerempet atau membawa-bawa nama Lady Marcella. Itu saja yang diminta Lady Marcella adalah Lady Marcella meminta agar nama baiknya bisa pulih kembali untuk bisa menjaga ini semua. Tentunya upaya-upaya hukum yang dilakukan Lady Marcella adalah suatu upaya yang saat ini dia alami cukup serius ya buat dia dan keluarganya. Bang, kasus di Polda itu kan udah selesai bang ya, udah ditahan juga tersangkanya. Kok masih diperiksa sih bang, paman? Nah, ini yang sangat unik ini. Jadi suatu peristiwa pelaporan dan dengan objek ya, objek locus tempus sama itu dibuka kembali lah. Ya, yang lucunya dari 2021 sampai detik ini dijadikan satu laporan panggilan lagi, diperiksa lagi, dipanggil lagi. Dan bahkan kita sudah memberikan satu bukti-bukti yang cukup komprehensif tadi ya, yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Jadi inilah yang harus kita sampaikan ke proses penyidikan, karena penyidik saya yakin akan berlaku secara objektif tentunya, tidak berat sebelah, artinya harus terang benderang, karena kita semua mengawal nih kasus ini. Bahkan juga jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dihukum. Itu kan juga harus dipertimbangkan dan diputuskan secara benar, itu sesuai dengan undang-undang seperti itu.